Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah dua kalimat syahadat. Islam mengajarkan bahwa seseorang yang ingin masuk agamanya diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun di kitab Al-Quran tidak ada disebutkan bahwa untuk menjadi seorang muslim atau masuk Islam alias menjadi mu'alaf harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam kitab Al-Quran hanya disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT adalah satu-satunya ilah atau Tuhan atau sesembahan. Hal ini bisa ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, Syahidal lahu anahu la ilaha illallah huwa wal malaikatu wa ulul ilmi khoimam bilqis la ilaha illallah huwal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ajaran tauhid dalam Islam ini sebenarnya meniru atau mencontek dari agama Yahudi. Hal ini bisa ditemukan sumbernya dalam kitab Taurat, yakni dalam kitab Ulangan. Ulangan bab 6 ayat 4 disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus kembali menegaskan keesaan Tuhan sebagai hukum pertama yang utama dalam Injil Markus bab 12 ayat 29. Ketika Yesus ditanya apa hukum utama dalam kitab Taurat dan para nabi, Ia menjawab, hukum yang paling utama adalah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu muncul pertanyaan, apakah dua kalimat syahadat sebagai syarat utama menjadi seorang mu'alaf sudah dipraktekkan pada zaman Muhammad? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas sejarahnya. Dua kalimat syahadat wajib diucapkan untuk menjadi seorang muslim atau orang Islam. Kalimat tersebut adalah mengucapkan asyhadu anilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat sebagai syarat menjadi seorang muslim baru diberlakukan jauh setelah kematian Muhammad. Artinya pada masa hidup Muhammad tidak ada seorang pun mengucapkan dua kalimat syahadat
untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Dua kalimat syahadat yang menjadi persyaratan ketika orang masuk Islam tidak ditemukan di kitab Al-Quran, namun tertulis dalam hadis Nabi. Hadis Nabi ditulis hampir 200 tahun setelah kematian Muhammad. Hadis Sahih Muslim menceritakan pada saat Muhammad didatangi malaikat Jibril sembari mengajukan pertanyaan, "Apa itu Islam?" Muhammad menjawab, "Islam ialah hendaknya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, berpuasa, memberikan zakat, dan menunaikan haji." Di kalangan Islam Sunni, jawaban Muhammad tersebut kemudian disepakati sebagai 5 rukun Islam. 5 rukun Islam hanya tercatat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan hadis riwayat Muslim 16 ayat 19 hingga 22. Namun Islam Syiah mempunyai rukun Islam yang berbeda dengan Islam Sunni. Hal ini membuktikan bahwa sesama kalangan Islam sendiri belum ada kesepakatan mutlak terhadap rukun Islam itu sendiri. Fakta bahwa kalangan Islam Syiah mempunyai rukun Islam yang berbeda dengan Islam Sunni membuktikan bahwa zaman Muhammad belum ada rukun Islam yang berlaku menyeluruh bagi semua pengikut Muhammad. Sebagai dampaknya, hal ini menyebabkan perbedaan rukun Islam antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Sekarang akan dijelaskan bukti 2 kalimat syahadat belum ada pada zaman Muhammad. Bukti tertulis 2 kalimat syahadat pertama kali ditemukan dalam uang koin yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia adalah Khalifah kelima keturunan Bani Umayyah yang berkuasa antara tahun 685 hingga tahun 705 Masehi yang berpusat di Damaskus, Suriah atau Syam. Sejak menjabat sebagai khalifah, Abdul Malik bin Marwan mengeluarkan sejumlah koin yang berbeda. Pada awal masa pemerintahannya, ia mengeluarkan koin yang menyerupai mata uang Persia dengan gambar seorang seperti Raja Khosrow di bagian tengah koin. Selanjutnya, ia mengeluarkan koin lain yang terdapat gambar menyerupai salib. Baru pada masa akhir kekuasaannya, Abdul Malik bin Marwan mengeluarkan koin dengan 2 kalimat syahadat yang ditulis di bagian pinggirnya.
Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang menciptakan 2 kalimat syahadat dalam koin yang dikeluarkannya. Kalimat syahadat pertama yakni La ilaha illallah. Kalimat ini berasal dari ajaran agama Yahudi, yakni dari syahadat atau kredo orang-orang Samaria atau kaum Samaritan. Orang-orang Samaria adalah golongan atau kelompok agama Yahudi yang memisahkan diri dari kelompok Yahudi Farisi dan Yahudi Saduki. Orang-orang Samaria atau biasa disebut Samaritan mendirikan bangunan suci atau Bait Allah di Gunung Gerizim. Dalam pandangan orang-orang Yahudi Farisi, orang-orang Samaria dianggap bukan Yahudi murni, tetapi sudah bercampur dengan suku-suku lain ketika terjadi pembuangan Babel atau ketika ditawan oleh Raja Nebukadnezar II. Syahadat orang-orang Samaria atau Samaritan adalah Lit Eloi Ila Ahad, yang artinya tidak ada Tuhan selain Yang Esa atau Yang Satu. Penggunaan kata Ahad atau pengakuan Allah Yang Esa atau Yang Satu oleh orang-orang Samaria inilah yang ditiru atau dicontek oleh Muslim pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwa Allah ahad, yang artinya katakan dia adalah Allah yang satu. Pada saat itu wilayah Samaria atau Yehuda Selatan dikuasai oleh kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Syahadat atau kredo orang-orang Samaria dan kalimat tauhid kaum muslim berasal dari kitab Taurat, yakni dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Shema Yisrael Eloheinu Ehad, yang artinya, dengar wahai Israel, Yahweh adalah Tuhan kami, Tuhan yang satu. Penggunaan kata ahad dalam Taurat digunakan juga dalam syahadat atau kredo orang-orang Samaria atau Samaritan. Lalu syahadat ini ditiru atau dicontek dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 18 pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Syahadat atau kredo orang-orang Samaria yang menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah ditemukan di sejumlah lokasi di sekitar Palestina dan Suriah. Batu prasasti dengan tulisan kredo keagamaan tersebut sudah ada jauh sebelum kemunculan Islam. Lalu Abdul Malik bin Marwan menambahkan kalimat kedua dalam syahadat, yakni Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini tertulis dalam koin mata uang peninggalan Abdul Malik bin Marwan. Di dinding bangunan batu sakrah atau Dome of the Rocks atau kubah batu komplek Masjidil Aqsa yang juga dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, terdapat kalimat pengakuan terhadap kerasulan Muhammad. Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang artinya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tapi kalimat ini belum digabungkan dengan
kalimat tauhid, alias pada tahap ini pun belum ada dua kalimat syahadat secara utuh. Sampai saat ini tidak ada satupun bukti sejarah yang menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat digunakan atau diucapkan oleh orang-orang yang masuk Islam pada zaman Muhammad. Tidak ada dalil di Al-Quran yang menyebutkan secara langsung bahwa untuk menjadi seorang Muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam Piagam Madinah pun juga tidak ada rumusan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Padahal dua kalimat syahadat adalah hal yang sangat fundamental dalam Islam. Seorang yang ingin masuk Islam atau menjadi mu'alaf harus mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustadz atau ustazah supaya syah disebut Muslim. Jika dua kalimat syahadat dan rukun Islam sudah diajarkan oleh Muhammad, sudah pasti semua golongan Muslim mengetahui dan melakukannya. Kenyataannya, tidak ada kesepakatan di kalangan kelompok-kelompok atau golongan Islam yang membuktikan dua kalimat syahadat dan juga rukun Islam sudah dibakukan pada masa Muhammad. Golongan atau kaum Islam Khawarij misalnya menambahkan jihad fisabilillah sebagai rukun Islam. Padahal kaum Khawarij adalah golongan paling radikal atau kelompok fundamentalis dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Sementara Islam Syiah memiliki rukun Islam dan kalimat syahadat yang berbeda dengan kalangan Islam Sunni. Menurut Islam Syiah, selain dua kalimat syahadat yang dikenal dalam Sunni, juga terdapat kalimat ketiga, yakni wa asyhadu anna aliyan waliyullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Wali Allah artinya Ali adalah pewaris Muhammad, di mana ia menjadi wali karena ditunjuk oleh Allah dan Muhammad. Ali sendiri adalah menantu Muhammad. Saat ini, tiga kalimat syahadat Syiah dilantunkan oleh para muadzin sebagai panggilan sholat. Namun, rumusan kalimat syahadat Muslim Syiah ini ternyata juga tidak punya rujukan alias asal-usul sejarah yang jelas. Kapan mulai dirumuskan dan kapan mulai diberlakukan? Dalam 4 buku fikih Syiah yang diakui secara luas,
yakni Kitab Al-Kafi, Ta'zib Al-Ankam, Al-Istabatsar, dan Man La Yaduruhu Al-Faqih. Azan yang dilakukan Muslim Syiah tidak mencakup kalimat syahadat terakhir atau kalimat ketiga yang menegaskan pengakuan Ali sebagai wali. Bahkan pada kitab terakhir melarang penggunaannya. Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Babawayh al-Humi atau Ibnu Babawayh, penulis kitab Man La Yaduruhu Al-Faqih atau Hadis Syiah, menyebut berbagai versi azan dan ia menolak keras penambahan kewalian Ali dalam azan Islam Syiah. Dengan demikian, meskipun kaum Muslim Syiah sekarang menyepakati azan dengan 3 kalimat syahadat, tidak berarti rumusan tersebut telah muncul sejak awal. Hal yang sama terjadi pada rumusan 2 kalimat syahadat Islam Sunni yang juga bukan berasal dari perintah Muhammad dan tidak pernah dipraktekkan zaman Muhammad. Alhamdulillah, admin sudah mengucapkan berkali-kali kalimat syahadat. Menurut pendapat sahabat-sahabat Satria Nusantara, apakah admin sudah cocok jadi seorang mu'alaf yang kafah ya? Demikianlah sejarah 2 kalimat syahadat dalam Islam. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.